Kita ke informasi lain, pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata. Ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ade Armando menyebut alasan Denny Indrayana menyelenggarakan sayembara menunjukkan ijazah Gibran demi mengganggu jalan Gibran, PSI dan keluarga Jokowi menuju Pilpres 2029. Denny tegas membantahnya, menurutnya apa yang dilakukannya demi perjuangan menegakkan moralitas dan juga konstitusi. Dan berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Itu tidak ada motif politik tertentu. Kalau sekarang saya akan bilang Denny Indrayana itu jelas motifnya motif politik. Demi Allah, demi Rasulullah, ya Allah, saya juga bisa bilang saya tidak ada motif apapun kecuali motif hati nurani. Ya. Saya juga kalau begitu. Saya juga. Kalau ada dan jujur, ngapain nggak tunjukkan? Itu ada gampang. Mas, jujur tunjukkan. Saya melakukan langkah ini, tadi saya sudah jelaskan. Sejak sebelum putusan 90, setelah putusan 90, saya dengan begini ini beresiko, Mas. Ada resiko politik, ada resiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh enggak ini dong. adalah saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, baik. Itu menurut Bung Denny. Saya ingin dengar dari Mas Ade. Sedikit, Pak Saiman. Nanti saya berikan kesempatan. Apa menurut Mas Ade motif dari Bung Denny Indrayana? Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang.
Setiap ada arsip yang hilang itu bisa dipidana 20 tahun, 10 tahun. Nah, jadi dalam hal ini ya kita berharaplah Andri Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bonatua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam aduannya, Bonatua antara lain mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Namun DKPP menyatakan persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bonatua menyayangkan putusan tersebut karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan juga verifikasi dokumen di kemudian hari. fotokopi ijazah terlegalisir. Nah, ini akibat lebih panjang adalah ke depannya ya. Arsip yang tahun 2005 fotokopi ijazah terlegalisir cap basah ya 2005 dan 2010 tidak perlu lagi dicari, tidak perlu lagi diminta, tidak perlu lagi berkewajiban diserahkan ke Andri untuk diautentikasi. Artinya lagi lebih kasarnya jong, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di Republik ini. Pemirsa, gara-gara memasang 7 baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo, Wali Kota Solo Respati Adi dilaporkan ke Kejari Surakarta. Respati diduga menyalahgunakan wewenang hingga dugaan korupsi. Curiga ada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo. Dua warga Solo, Budi Kuswanto dan Tri Sabto, melaporkan Wali Kota Solo Respati Adi ke Kejari Solo. Dalam laporannya, pelapor mempertanyakan baliho bergambar Jokowi yang dipasang menggunakan reklame milik Pemkot Solo. Pelapor juga mempermasalahkan sumber dana yang digunakan yang berpotensi memunculkan korupsi dan kerugian negara. Pelaporan tersebut adalah menanyakan sumber dana, di mana pemasangan baliho ini Bapak Wali Kota itu menggunakan dana APBD atau dana pribadi, di mana pemasangan baliho selamat ulang tahun Bapak Jokowi itu menggunakan logo pemerintah. Bapak Wali Kota juga bisa segera dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangan dan menjelaskan sumber dana tersebut. Menanggapi laporan terkait dirinya, Wali Kota Solo Respati Adi mengaku salah dan mempersilahkan Kejari untuk memeriksa dirinya. Iya, tentunya kami menghormati prosesnya. Kita akan mengikuti dan kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kita hormati. Sementara itu, Mut Kejari Solo, penanganan perkara baliho Jokowi telah ditingkatkan dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan ke tahap penyelidikan. Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Intel dan sudah dilakukan pool data pool paket. Artinya kita sudah ada bahan. Nah, setelah itu untuk memastikan apakah ada peristiwa penyimpangan atau ada dugaan tipikor atau tidak, kita sedang melakukan penyelidikan. Sebelumnya untuk merayakan ulang tahun Jokowi ke-65, 21 Juni lalu, 7 baliho bergambar Jokowi disebar di sejumlah titik di kota Solo. Belakangan terkuak titik reklame yang digunakan milik Pemkot Solo. Pelapor curiga ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di balik 7 baliho bergambar Joko Widodo tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.